Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Silampari TV dimanapun Anda berada? Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Bersama saya Syafila Ayunina dan narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Baik, Up to Date hari ini akan mengangkat tema tentang Pers Musirawas 3 tahun ke depan. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Juan Silitonga selaku Ketua PWI Kabupaten Musirawas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Pak ya atas terpilihnya Bapak selaku Ketua PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Musirawas. Terima kasih, mohon support dan dukungannya. Oke, bagaimana perasaan Bapak saat Bapak terpilih selaku Ketua PWI Kabupaten Musirawas? Kalau ada rasa bangga sih pasti. Namun ini merupakan suatu situasi, momen, dan juga sebuah kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bisa mengabdikan diri dan mewakafkan diri, pikiran, tenaga, dan waktu untuk bagaimana memajukan PES Musirawas ini secara umum dan juga membawa PWI Musirawas ini semakin terdepan. Oke, baik. Berarti perasaan Bapak bangga ya Pak Bangga ya, bersyukur. Sekali, ya. Oke, bisa Bapak perkenalkan diri kepada pemirsa setia Up to Date? Pemirsa Silampari TV, di dalam acara Up to Date, saya Juan Silitonga. Kebetulan di hari Rabu 14 Oktober 2020 kemarin, dalam acara konferensi PWI Kabupaten kedua Musirawas, dalam hasil konferensi tersebut, saya dimandatkan dan dipercayai untuk memimpin PWI Musirawas ke depan periode 2020-2023. Mohon support dan dukungannya. Oke, baik. Setelah perkenalkan diri tadi, menurut Bapak nih, Bapak kan sekarang selaku Ketua PWI Kabupaten Musirawas kan Pak? Iya. Bagaimana sih kondisi pers Musirawas saat ini? Kondisi PES Musirawas saat ini lumayan baik. Hal itu terlihat semakin bertambahnya jumlah wartawan yang ada di daerah ini. Kemudian juga semakin bermunculnya jumlah media-media, khususnya media online, yang hingga saat ini semakin bertambah. Dan ini membuktikan bahwa PES di Musirawas semakin menggeliat dan semakin ada. Namun di balik itu semua, bukan hanya banyaknya jumlah wartawan dan jumlah media, namun juga kualitas yang harus dikedepankan. Seperti keterampilan dan pemahaman tentang jurnalistik dan juga etika PES, itu yang harus diprioritaskan kepada seluruh wartawan yang ada di Musirawas. Gitu. Oke, baik. Berarti telah banyak wartawan di Musirawas dan tentunya Bapak ingin mengedepankan kompetensinya Pak ya, demi pers yang lebih baik lagi. Iya. Oke, setelah terpilih, apa sih program kerja Bapak selaku Ketua PWI Musirawas untuk kedepannya Pak? Iya, gini, waktu di Convercup kemarin saya telah menyusun dan membuat konsep gagasan bagaimana PWI Musirawas di 3 tahun ke depan. Kita telah menggagas 1 visi dan 5 misi. Bisa saya uraikan ya? Nah, visi PWI Musirawas periode 2020-2023 ke depan yakni menuju PES Musirawas semakin terdepan. Terdepan dalam arti terampil, cerdas, dedikasi, beretika, profesional, dan bermanfaat. Jadi untuk mewujudkan visi ini, kita telah menyusun ada 5 misi. Jadi 5 misi ini disitulah tertuang berbagai macam program kerja untuk mendukung misi-misi tersebut. Ada 5 misi tersebut yaitu 1. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi anggota. Nah, untuk meningkatkan profesional dan kompetensi anggota, kita telah menyusun 3 program kerja untuk 3 tahun ke depan, yakni melaksanakan pelatihan jurnalistik, kemudian menggelar uji kompetensi wartawan atau UKW, dan mengadakan kegiatan-kegiatan seminar yang berhubungan tentang PES. Sedangkan untuk
Misi kedua yakni meningkatkan keterampilan dan potensi anggota dalam melahirkan karya nyata dan gagasan dalam memajukan PES Musirawas. Ada 3 loh program kerja yang di sini. Nah, 3 program kerja sini yaitu bagaimana kita bisa menciptakan jurnalis desa. Jadi menciptakan jurnalis desa ini dalam artian di setiap desa nantinya telah ada website desa. Di setiap kecamatan nantinya telah ada website kecamatan. Jadi kita juga harus mengambil peran bagaimana kita menciptakan jurnalis-jurnalis desa. Mereka inilah yang nanti akan mengisi website-website tersebut. Sehingga potensi-potensi yang ada di desa dapat terangkat dan terpublis. Kemudian ada 2. Yang kedua program kerja ini mengedukasi pelajar di Musirawas tentang PES. Kenapa sasaran kita pelajar? Karena mereka inilah kaum milenial yang akan membawa bagaimana Kabupaten Musirawas ini ke depan. Karena mereka inilah generasi muda kita. Jadi karena dengan semakin majunya media sosial sekarang, kebanyakan kaula muda selalu nongkrongnya dan berselancarnya di medsos. Nah, jadi alangkah baiknya kita mengedukasi pelajar dan memberikan wawasan tentang PES sehingga saat mereka membuat suatu status, menyampaikan informasi, mereka sudah terukur dan tidak menyampaikan berita-berita yang berbau hoax. Nah, kemudian kita akan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis tentang wawasan jurnalistik kepada aparatur desa. Kenapa sasaran kita aparatur desa? Karena memang mengingat desa sekarang telah menjalani dan menerima anggaran dana desa. Untuk itu jangan sampai ada tanda kutip oknum wartawan yang menjadi menjadi musuh, menjadi bentrokan terhadap aparatur desa. Makanya kita memberikan pemahaman tentang kepada aparatur desa, seperti ini loh wartawan yang sebenarnya, seperti ini loh etika wartawan yang harus dilakukan saat menghadapi narasumber. Bisa disimpulkan bahwa Bapak tujuan utamanya dari misi Bapak itu menggali potensi daripada desa-desa ya Pak ya, daripada kaum-kaum muda yang sekarang ini banyak berkecimpung di dunia sosial media. Iya. Nah, jadi gini, Mbak. Organisasi PES itu jangan hanya ke dalamnya aja. Ke dalam arti memang sudah menjadi fungsi kita bagaimana mengarahkan dan mewujudkan PES itu sebenarnya seperti kemana arahnya. Namun kita juga harus, organisasi juga harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat PES, masyarakat Musirawas, dan juga bagi pemerintah. Dan kalau bisa kita menjadi solusi dan juga sebagai pemberi gagasan dan ide kepada pemerintah. Oke, baik. Oke pemirsa, tadi sudah dijelaskan, Bapak sudah memperkenalkan diri juga selaku ketua baru dari PWI Kabupaten Musirawas dan program kerja yang akan diterapkan beberapa tahun ke depan. Pemirsa, setelah ini kita akan membahas tentang kendala apa yang paling banyak dihadapi wartawan selama bertugas saat ini. Tetap bersama kami di Update, berikan info terkini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada segmen kedua kita akan membahas tentang kendala apa yang paling banyak dihadapi wartawan selama bertugas saat ini. Baik, langsung saja Bapak bisa dijelaskan. Iya, wartawan yang bertugas di Musirawas memang memiliki beberapa kendala, terutama masalah jarak dan waktu. Karena Musirawas ini kan termasuk daerah yang luasannya termasuk cukup luas. Iya. Jadi saat wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya, saat dia ingin mengejar suatu informasi di salah satu peristiwa, itu memang keterbenturannya itu jarak dan waktu. Nah, namun dengan perkembangan teknologi sekarang, untuk mencari informasi, menggali informasi, dan juga meminta data dan statement kayaknya sudah lebih mudah. Iya. Karena mengingat sekarang kan perkembangan teknologi.
yang semakin maju. Udah itu aja kendalanya Pak. Oke, berarti terhalang oleh jarak dan waktu ya Pak ya? Iya. Kalau di Musirawas. Oke, baik, selanjutnya bagaimana sih Pak, Bapak selaku Ketua PWI menyikapi munculnya organisasi sejenis seperti Forum Wartawan dan termasuk keberadaan SMSI atau Serikat Media Siber Indonesia. Nah, jadi di Musirawas semakin bertambah organisasi-organisasi sejenis organisasi wartawan, namun itu sifatnya organisasi kedaerahan karena dia berdomisili di daerah. Hal ini juga kami selaku PWI Musirawas, PWI yang menjadi organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers, ini menjadi sebuah hal yang positif. Selagi tujuan utama dari organisasi tersebut yakni sama-sama menciptakan dan mewujudkan pers Musirawas yang lebih baik. Nah, jadi seperti tadi yang pertama, jumlah wartawan di Musirawas semakin bertambah. Jumlah media di Musirawas juga semakin bermunculan. Nah, dan bertambahnya organisasi-organisasi di daerah itu juga akan memberikan kemudahan bagi pemerintah, bagi masyarakat. Nah, jadi mereka berkumpul dan menjadi anggota di organisasi tersebut, di forum ataupun himpunan. Nah, ini juga akan memberikan kemudahan. Mereka juga organisasi akan memiliki satu tanggung jawab yaitu bagaimana melakukan pembinaan, memberikan edukasi, memberikan pemahaman tentang pers itu sebenarnya seperti apa kepada anggotanya. Oke, berarti tidak masalah ya Pak ya, selagi tujuannya tetap sama untuk memajukan PWI menjadi lebih baik. Terkait yang tadi, Serikat Media Siber Indonesia. Nah, SMSI itu merupakan organisasi perusahaan pers media online. Jadi SMSI lahir dan digagas oleh tokoh-tokoh pers yang juga merupakan tokoh-tokoh PWI. Jadi di sini tokoh-tokoh PWI. Nah, jadi media online berkumpul di organisasi SMSI itu juga sangat membantu, sangat berguna sekali untuk perusahaan-perusahaan media. Baik, saling berhubungan ya Pak ya? Saling berhubungan. Selanjutnya, apa yang dilakukan PWI Musirawas untuk meningkatkan kompetensi wartawan khususnya di Kabupaten Musirawas sendiri? Seperti program kerja kita tadi, yaitu misi pertama, ya, meningkatkan profesionalitas dan kompetensi wartawan. Ada 3 program kerja kita yang harus kita lakukan dan kita laksanakan. Pertama, melaksanakan pelatihan jurnalistik. Kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan seminar tentang pers. Dan ketiga, menggelar uji kompetensi wartawan. Nah, semua ini tidak akan bisa terlaksana kalau tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah, kemudian dari BUMN-BUMD, kemudian dan sponsor-sponsorship yang lainnya. Baiklah pemirsa, tampaknya perbincangan kita kali ini semakin menarik. Tetap bersama kami di Up to Date, berikan info terkini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Up to Date. Tentunya masih bersama saya Syofi dan Bapak Juan Silitonga selaku Ketua PWI Kabupaten Musirawas. Selanjutnya nih Pak, berkaitan dengan pemilu 2020, bagaimana PWI menyikapi oknum wartawan yang diduga menjadi tim ses atau tim sukses calon? Jadi gini, kalau oknum wartawan menjadi tim ses, memang itu sebenarnya tidak layak. Tapi kalau memang dia masuk dia mendukung salah satu paslon, tapi tidak tercatat ya, itu sih sah-sah saja. Namun alangkah baiknya kita memposisikan diri tetap netral dan juga mengedepankan etika pers. Karena begini, terciptanya Pilkada Musirawas yang sejuk dan damai dan berkualitas ini juga menjadi tugas kita selaku pers. Jadi bagaimana kondusivitas, kemudian bagaimana suasana pilkada ini, peran pers juga sangat vital. Jadi kita juga harus bisa memberikan edukasi dan informasi yang baik. Ya, kalau memang ada beberapa media ya, beberapa media dan wartawannya
menginformasikan masing-masing pelaksanaan kampanye di salah satu paslon, itu sih sangat harus. Kampanye, apalagi kita mengabarkan, menginformasikan visi dan misi masing-masing paslon. Itu sangat baik. Kenapa? Masyarakat yang menerima informasi ini semakin menerima. Oh, seperti ini loh visi misi paslon A, seperti ini visi misi paslon B. Jadi mereka bisa menuangkan pilihan mereka dan mereka bisa menyimpulkan ini yang harus layak untuk menjadi memimpin Musirawas ke depan. Oke, baik, berarti dengan wartawan yang baik bisa menyampaikan informasi itu yang baik juga kepada penontonnya. Harus, karena yang paling tugas utama pers ini kita harus kedepankan etika pers. Iya, kedepankan etika pers, karena itu yang menjadi role dan tugas utama kita. Oke, baik, selama tidak mencolok ya Pak ya, yang sebaiknya menetralkan diri sebagai wartawan. Ya, harus netralitas, tapi saya juga meminta khusus untuk anggota PWI, karena sudah ada di peraturan dasar dan peraturan rumah tangga organisasi, sebaiknya anggota PWI tetap netral. Dan juga di situ tertuang di dalam kode perilaku wartawan, bahwa wartawan yang menjadi anggota PWI dia harus tetap tegak lurus menjaga netralitas di pelaksanaan pilkada serentak ini. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, dan yang paling terakhir, apa harapan Bapak untuk wartawan khususnya di Kabupaten Musirawas ke depannya? Saya coba menyimpulkan ada tiga. Mencoba menyimpulkan ada tiga. Jadi harapan kita bersama untuk PES Musirawas, yakni terwujudnya wartawan Musirawas yang terampil, cerdas, edukatif. Juga tercapainya wartawan Musirawas yang beretika dan profesional, sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun bagi pemerintah dan daerah. Oke, itu saja harapan dari Bapak? Atau ada himbauan? Ya, kita juga kami selaku PWI Musirawas mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pelaku-pelaku PES di tengah pandemi COVID-19 ini, sebaiknya kita bisa lebih mensosialisasikan, terutama kawan-kawan wartawan. Ayo kita sosialisasikan, ayo kita kampanyekan perubahan tatanan kehidupan baru ini. Kita mulai bagaimana mengkampanyekan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini kapan akan berakhir. Namun dari kita secara bersama-sama, mungkin situasi pandemi COVID-19 ini akan jelas dan akan segera berakhir. Itu harapan kita bersama. Baik pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Juan Silitonga selaku Ketua PWI Kabupaten Musirawas. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tetap saksikan Up to Date, berikan info terkini di Silampari TV punya kita Gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.